Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani kehidupan ini. Di video kali ini, kelompok 4 akan menayangkan sebuah podcast mengenai ilmu mantik dengan tema ta'rif yang dikerjakan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah ilmu mantik yang diampu oleh Bu Lilik Rianita. Sebelum podcast dimulai, alangkah baiknya kita perkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di podcast hari ini kita mau bahas apa nih Kak Jaros? Jadi di podcast kali ini kita akan membahas ilmu yang menurut kita para remaja itu masih asing mendengarkan ilmu mantik ini ya. Jadi kita kali ini akan membahas ilmu mantik. Iya, betul sekali. Nah, kita membahas ilmu mantik ini juga perlu narasumber ya. Jadi langsung aja kita hadirkan dua narasumber kita yaitu Vina Mafaza dan Siti Anissa. Nah, sekarang kita udah bersama dua narasumber kita nih. Langsung aja ya kita masuk ke pembahasannya. Tapi sebelumnya kita mau tanya dulu nih, gimana pengalaman kalian dalam mempelajari ilmu mantik selama ini? Oke, dari pengalaman yang saya dapat itu, ilmu mantik itu cukup asing ya bagi kalangan seperti kita mahasiswa Ya, baru. betul sekali. Yang salah satunya di perkuliahan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang tidak ada yang pembahasan mata kuliah tersebut itu tidak ada di semua prodi. Yang salah satunya yang ada ilmu mantiknya itu hanya ada di program studi pendidikan agama Islam. Sudah, menurut saya seperti itu. Ya, gimana pendapat Mbak Siti Anissa tentang perkuliahan ini? Menurut saya sih sangat sulit karena ini pertama kali saya mempelajarinya di perkuliahan ini. Ya. Itu ya. Emang seperti itu. menurut kita sih juga emang asing ya buat Iya, kita yang benar sekali. apalagi bener tadi kalau ilmu mantik itu di sekolahan itu nggak ada pelajarannya. Nggak ada pembahasannya. Jadi waktu awal-awal kita masuk kuliah itu kayak apa nih? Ini apa sih, Denger gitu. apa nama mata kuliahnya aja itu kita udah Iya, kayak kata ilmu Bu Lilik mantik juga pasti kalian masih asing banget dengar iya, kata-kata betul. ini. Iya. Nah, maka dari itu, dari adanya podcast ini kami akan membahas tentang ilmu mantik beserta isi-isinya. Nah, kira-kira kita mau menanyakan materi tentang ta'rif nih. Oh iya. Oh ya, sebelum kita langsung menjuru ke materi ta'rif sendiri, mungkin karena ilmu mantik itu asing, Iya. ya. Jadi Kita pengen juga pengen tahu nih Iya, ilmu mantik itu mantik apa apa sih? sih? Sebelumnya dulu Iya. dong ilmu mantiknya apa nih? Iya. Jadi dalam artian sendiri ilmu mantik itu dari kata natoko yang artinya berpikir. Lah, sedangkan natoko itu kan fi'il madi, ya. Iya. Fi'il Iya. madinya berpikir. Lah, mantik itu isim alatnya, isim yang digunakan untuk alat yang digunakan untuk berpikir tersebut. Lah, pada intinya ilmu mantik itu ilmu yang menjelaskan tentang logika. Oke, kalau menurut saya sepengetahuan saya seperti itu. Oh, seperti itu. Ya. Mungkin sepengetahuannya Mbak Anissa itu bagaimana ilmu mantik itu? Ilmu mantik itu kayak cabang ilmu untuk berpikir. Jadi kita kalau mau jawab tuh bisa pakai logika. Oh iya, benar. Oh iya, mungkin seperti itu ya. Pada intinya ilmu mantik itu bisa dikatakan apa ya? Ilmu yang tentang logika gitu ya. Iya. Secara singkatnya segitu. Nah,
di ilmu mantik itu ada apa aja sih? Kita juga pengen tahu gitu. Ya, yang salah satunya itu tadi ada tarif ya, terus ada kuliatul khoms, ada dalalah, terus ada apa lagi? Ada tasawur, ada tanakut, ada tasdik, Dan masih banyak lainnya. Nah, untuk podcast kali ini kita mau bahas yang apa nih kira-kira? Kita seperti yang tadi udah aku tanya di awal ya. Oh iya. Ya, kita mau menanyakan soal takrif. Nah, apa itu sih takrif? Si tarif itu kita juga pengen tahu dari narasumber kita. Karena mungkin ini sepengetahuan narasumber aja ya, bahkan ini belum bisa disebut narasumber karena apa ya, ilmunya itu masih gini banget. Gak apa, kita belajar bareng-bareng ya. Kita hari ini belajar bersama ya, nggak ada yang guru atau gimana pun, kita tetap belajar bersama. Jadi mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam siapa itu. Ya lanjut. Nah, apa sih tarif itu? Oke. Mulai dari pengertian secara etimologi Iya, ya. boleh. Tarif itu asalnya itu dari bahasa Arab. Yang tarif sendiri itu merupakan masdar dari kata arafa ya'rifu ta'rifan, yang artinya yaitu memperkenalkan atau memberitahukan sampai jelas dan terang mengenai sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, tarif dapat diungkapkan dengan pembatasan atau yang biasa kita dengar yaitu definisi. Oke, menurut saya seperti itu. Kalau dengan Mbak Anissa itu tarif itu bagaimana? Takrif itu secara istilah teknik menerangkan dengan tulisan maupun lisan yang dapat memperoleh pemahaman tentang sesuatu. Oh, begitu ya. Ya. Jadi intinya takrif itu sarana atau alat yang digunakan untuk memperjelaskan atau mendefinisikan. Seperti itu. Oh, jadi dalam komunikasi gitu. Iya. Ini aku ada pengalaman nih dulu nih. Kan waktu MA ya, kan saya MA ada pelajaran yang namanya itu balaghah. Iya. Kalian tahu nggak sebenarnya balaghah itu apa? Iya, Iya, saya tahu. kebetulan. Tahu. Tahu kan ya? Ya. Iya. Nah, menurut saya kok kayak ada mirip-miripnya gitu ya sama Iya, ilmu sama antik. ilmu Apa Mungkin bener nggak sih? 11-12 gitu ya. Iya, 11-12. Karena Hampir mungkin sama ya? itu masih digarisbawahi dengan menjelaskan apa ya, kebahasaan tapi menurut bahasa Arab. Nah, ya iya nggak? betul. Iya. Gitu yang maksud aku, jadi sama-sama tentang apa ya? Komunikasi atau Iya. apa ya? Ngomong gitulah. Iya, nggak iya. sih? Oke, lanjut selanjutnya. Kita mau tanya apa lagi nih? Kira-kira? Apa lagi ya? Mungkin tarif itu ada apa aja sih isinya? Kita pengen tahu juga nih, tarif itu ada apa aja. Jadi kalau di takrif itu ada dua nih. Yang pertama itu had, yang kedua itu rasem. Kalau yang had itu yang menjuru ke definisi secara esensial. Kalau rasem itu secara secara aksensial atau sifat. Iya. Iya. Secara sifat. Iya. Sedangkan yang satunya apa itu? Had. Kalau had itu ada dua. Yang pertama yaitu had yang tam. Had yang tam itu contohnya manusia adalah hewan yang berpikir. Iya. Itu mungkin sering kita dengar dengan kalimat al-insanu hayawanun natit. Lah, itu penjelasannya itu kenapa disebut sebagai takrif hakiki yang hatam? Karena jenisnya itu berdekatan antara manusia dan hewan. Itu sama-sama makhluk hidup. Sedangkan faselnya yaitu fasel itu pembeda. Pembeda itu adalah yang berpikir. Kalimat berpikir itu masih disebut juga dengan fasel atau pembeda antara manusia dan hewan. Oke, sudah. Oh, seperti itu. Ya. Mungkin Mbak Anissa mau menambahkan atau udah cukup segitu aja? Ya, saya mau menambahkan kalau takrif had nakis itu jenisnya yang bait, terus faselnya yang korib. Contohnya itu seperti manusia adalah tubuh yang berpikir, seperti itu. Oh, Masya Allah sekali ya. Kali ini narasumber kita sangat sepertinya paham dengan takrif ini. Iya, sepertinya ya. Iya, sepertinya. Tapi udah cukup membantu kok buat kita yang Iya. belum tahu apa itu ya ilmu apa antik itu ya. tarif itu. Alhamdulillah kalau gitu. Iya, sangat membantu sekali. Oke, selanjutnya mau tanya apa lagi nih? Ini ada pertanyaan terakhir nih. Apa nih Satu. kira-kira? Nah, jadi apa tujuan mempelajari ilmu mantik? Oke, untuk tujuan ilmu mantik sendiri itu
Oke, saya sambil buka informasi nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, santai aja ini mah. Santai aja, kita kan belajar bareng. podcast. Oke, namanya Ya. juga minim pengetahuan. Iya. Bentar ya. Aduh, tinggal ngopi dulu nggak apa-apa ya? Apa Iya, biar kita- enjoy aja lah kita Iya. mah. Nah, setelah tadi takrif pengertian, ada takrif pembagiannya. Oke, langsung Nah, ke- sekarang kita mau tanya nih ya, tujuan dari takrif itu apa sih kayak dalam kehidupan sehari-harinya setelah kita mempelajari ilmu mantik susah-susah kayak gitu tuh? Kira-kira apa ya? Jadi kita biar semangat mempelajari mantik. Iya, betul sekali. Tujuan ilmu mantik itu sebenarnya banyak banget. Nah, di sini saya akan menyebutkan salah satunya saja. Salah satu sih. Ya beberapa. Beberapa ya. beberapa. Iya, mungkin beberapa. Yang pertama itu ada membantu memelihara dari kesalahan berpikir. Dan yang kedua itu ada untuk memperdalam pemahaman. Itu. Itu cukup bermanfaat sekali ya. Iya, bermanfaat sekali sehingga kita pusing ya. pusing banget. Pusing sekali. Nggak apa-apa kita belajar. Manfaatnya juga banyak ya. Banyak sih tujuannya. sebenarnya. Iya. Bahkan karena ilmu mantik itu kan juga bisa dilakukan untuk kehidupan sehari-hari ya. Iya, benar Karena, sekali. dari pengertiannya aja itu ilmu mantik itu menjelaskan tentang cara berpikir. Jadi kalau tanya tujuannya berpikir itu tanya tujuan ilmu mantik itu apa ya untuk menghindari kesalahan ketika kita berpikir gitu aja. Ya, mungkin kita juga setiap hari ngelakuin takrif tanpa kita sadari Iya. mungkin ya bisa jadi. Iya. Oke. Ada yang mau ditambahkan lagi nggak? Atau disampaikan? Sebenarnya sudah Atau- cukup. Cukup ya. Cukup. Apa ada yang mau tanya lagi? Tanya lagi ada nggak? Sudah cukup lah ya. Mungkin cukup ya. Cukup Karena sih. sudah muak ya mungkin ya. Muak. Iya, muak Iya. sekali pusing. Pusing kan? Tapi asik sekali ya. Sekali ini walaupun Obrolannya. apa ya, Iya. walaupun pertanyaan kita terus jawabannya nggak terlalu banyak itu Iya. ini pasti bermanfaat banget sih. Iya, apalagi para penonton kita ya, sepertinya Iya. paham sekali Iya. dengan yang Sampaikan yang Sampaikan masih oleh sama-sama narasumber. mempelajari ilmu mantik ya. Kita sama-sama sama-sama. belajar, sama-sama mengetahui yang belum kita ketahui ya. Sama-sama dari nol juga kan belum Iya, tahu kita nol. apa sih ilmu mantik itu apa Ya, gitu. Iya, jadi seperti udah. buat kalian barangkali ada yang mau menambahin atau mau menyanggah, barangkali kita ada kesalahan gitu bisa tuh di komen. Di bawah Iya. ini. Oke, dan jangan lupa like ya. Ya, pasti dong Dan like. subscribe ya. Share juga ke teman-teman Nah, kalian. itu yang Iya. terpenting di share juga ya. Nanti kalian dapat upah 1.000 ya. Bohong dia mah, bohong. Tutup guys. Iya. Oke, jadi sekian aja ya podcast kita kali ini ya. Oke, karena mungkin kalian juga udah bosen ya. Iya ya. Ya, boleh kita Selain kalian ngobrol udah santai bosen, kita saja. juga udah bosen. Iya, udah capek juga sih. Iya. Ya karena ini udah apa ya? Udah sore. Ya sore banget Udah ini. siang. Mau maghrib. Ya udah, sekian podcast dari kita. Iya. Oke. Kurang lebihnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Maaf tentunya. ya teman-teman apabila ada kesalahan dalam menyebutkan Iya, salah satunya jadi narasumber yang Iya, minim narasumber informasi sebenarnya. ya sebenarnya nggak apa-apa ya. Kita meminta maaf ya jika ada kesalahan dari pengucapan narasumber kita Ya. dan dari host Kita juga. juga dong ya. Iya, tentunya pasti banyak salahnya ya pengucapannya. Hmm. Ya, karena manusia itu nggak terlepas dari Iya. kesalahan ya. Nah, itu. Betul sekali. Mungkin ada kata-kata untuk penonton kita? Ada nggak? Ada nggak Ada ya? nggak Barangkali ada pantun? Ada nggak ya? Aduh, Nggak ada. ya? Nggak ada ini. Ya nanti kalian aja yang pantun ya. Iya. Jadi sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.